belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Matius 24. Berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan tidak memberikan roh-roh ngantuk. Berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus agar supaya pikiran kita ini jangan lari kiri, lari kanan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih hati yang tenang, hati yang damai. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesejahteraan dan rindu mau mendengar kebenaran firman. Berdoa kepada Tuhan bahwa kita tahu bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan dia memakai hambanya untuk menyampaikan. Tuhan memakai gembalanya untuk menasihati. Karena di dalam Tuhan ada nasihat, ada teguran. Ya, ada pengajaran dan lain-lain. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu mau dengar, mau lihat. Ya, mau melakukan. Saya percaya kita akan terlepas dari segala-galanya. Mari. Saya ajak kepada Bapak Ibu, kita sama-sama membaca. Di dalam Matius 24 ayatnya yang pertama, kita baca sampai dengan ayat 14. Ya, jadi cukup banyak ayat, tetapi ini semua ada maknanya, ada ceritanya. Dan saya percaya di dalam firman demi firman, itu di situ ada kisah nyata, ada bukti. Mari Bapak Ibu, tentang khotbah, tentang akhir zaman. Perikop di sini di dalam Matius 24 di atas khotbah tentang akhir zaman. Dan saat ini saya akan khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. 24 pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di situ akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Di sini kita melihat permulaan penderitaan. Ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4 jemaat sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya minta Ibu Foni Puspita baca. Berawas-awaslah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini tanda-tanda begini, itu baru dikatakannya. 9, pada waktu itu kamu akan serahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Itu dosa akhir zaman. Sekali lagi. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Itu Tuhan taruh di situ. Banyak sekali orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Itu dosa akhir zaman. 11, banyak nabi palsu dan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Jemaat sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kedurhakaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya percaya melalui hambanya, melalui seorang gembala, untuk mengajar, menasihati, mendidik di dalam pelajaran-pelajaran yang ini, yang Tuhan sudah percayakan. Dan saat ini kita sama-sama belajar tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Dan saya percaya hari-hari ini sudah sangat dekat, bahwa Tuhan itu sudah mau datang untuk menjemput kita. Kita tahu di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia utuskan anaknya yang tunggal datang di dalam dunia. Barang siapa yang percaya kepada dia, arti percaya itu percaya dan bertobat, percaya dan berbalik, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan binasa atau mungkin dihukum. Itu pada waktu itu firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan semua kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita baru saja beberapa bulan yang lalu, bulan 12, semua umat Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita tahu Bapak Ibu, ini adalah satu pengajaran. Tuhan Yesus lahir mulai dari umur 0 sampai ke 30. Ya. Tapi di situ kita melihat dia ada di mana? Dia di Nazaret. Dia dididik di sana oleh orang tuanya. Ya, Maria, orang tuanya Yusuf. Dan mereka itu adalah pengusaha kayu, pengusaha mebel. Dia dididik di situ, diproses di situ selama 30 tahun. Sesudah 30 tahun, mulailah Tuhan itu diizinkan untuk keluar. Pertama dia keluar, dia turun dulu kemana? Dia pergi ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan kita melihat Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang yang begitu banyak. Tapi dia datang di situ, minta supaya dibaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk membaptis engkau. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Lakukan ini, karena ini adalah kehendak Bapa. Dia dibaptis. Sesudah dibaptis kita melihat selama 30 tahun itu, dia pergi ke padang gurun, naik puasa selama 40 hari 40 malam. Dia berkemenangan. 30 tahun. Dia mulai selesai, dan selama 3,5 tahun dia masuk di dalam pelayanan. Masuk selama pelayanan, dan disitulah kita lihat dia diproses, diizinkan, dicambuk, dipukul sampai mati. Hari mati di kayu salib. Sesudah mati di kayu salib, selama 3 hari, dia ada di kuburan situ, dia ada di dalam kubur. Tetapi kita tahu, selama 3 hari rohnya pergi menginjil kepada orang pada zaman Nuh. Di situ di penjara, diinjili di situ. Dan hari ketiga dia bangkit. Dan dia bangkit, kita melihat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Dia menampakkan diri. Setiap pagi saya ada kirim kepada Bapak Ibu, kurang lebih jam 2 atau setengah 3 tentang renungan kerajaan Allah. Renungan kerajaan Allah itu menceritakan tentang puasa. Selama 40 hari dia ada menampakkan diri. Dan sesudah itu tanggal 26 nanti ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Ada ibadah, tetap seperti biasa, jam 6 pagi. Kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dan dia janjikan, dia naik di surga. Dia siapkan semua untuk kita. Pada waktu dia naik, murid-murid pada gelisah.
Semua pada takut. Gimana Tuhan sudah meninggalkan kita. Tapi dia bilang, jangan kamu takut. Aku naik ke atas untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai, dia siapkan dan dia akan datang. Dia akan datang. Inilah yang kita mau berbicara. Dia akan datang seperti apa? Bersama dengan malaikat surga datang ke dunia. Dan di situ dia akan memisahkan kita. Seperti apa? Gembala memisahkan. Ada kambing, ada domba. Pisahkan. Kambing di bagian kiri, domba di bagian kanan. Dia akan pisahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan memisahkan orang yang tidak bertobat, orang yang sudah jauh daripada Tuhan, orang yang tinggal sama Tuhan, orang yang hidup di dalam kejahatan, dia ada di bagian kiri. Orang yang tidak mau memperdulikan orang-orang susah, segala semua. Orang hanya ego tentang dirinya di sendiri-sendiri. Itu dipisahkan di bagian kiri. Dan ada di bagian kanan adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang susah. Orang yang hatinya tulus, orang hatinya bersih, yang memikirkan terus tentang Kristus. Dan ada di dalam kebenaran. Tuhan datang, kamu di bagian kanan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama juga. Kita waktu hidup Tuhan Yesus datang. Ya, memisahkan kita. Tapi pada waktu kita dipanggil pulang mati. Juga Tuhan bilang, engkau akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ya, waktu naik di atas menghadapi takhta pengadilan Kristus. Perbuatanmu di dalam dunia jahat, perbuatan di dalam dunia suam-suam, perbuatan di dalam dunia yang tidak benar, kamu di bagian kiri. Dan akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Di mana? Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, malaikat dia masuklah bersama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan diadili di dalam dunia ini dan juga akan diadili ya di surga. Nah, saat ini kita sama-sama belajar tentang khotbah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada satu saat di dalam Matius 24 ayat pertama, ya, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kita tahu batu itu kalau membangun rumah akan disusun. Dipakai batu apa? Batu bata. Dulu Eksan kerja batu bata. Saya tidak tahu sekarang masih kerja batu bata lagi. Saya tidak tahu. Dulu waktu membangun ini ada beli juga sama saudara Eksan batu bata. Ada beli juga sama saudara Eksan pasir. Saya tidak tahu masih juga kerja itu apa tidak. Saya tidak tahu. Karena jarang sekali berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada batu bata yang disusun. Tapi di sini dikatakan, nanti ada satu waktu, ya, batu itu akan runtuh, jatuh semua. Nah, kita juga ada satu saat ini sedang disusun. Ada satu waktu juga nanti akan jatuh, akan runtuh. Maka itu domba-domba ini, jemaat-jemaat Tuhan ini, ada gembala yang senantiasa memperhatikan mereka. Agar supaya mereka tidak runtuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Pentingnya seorang gembala. Ya. Memperhatikan jemaat-jemaat ini. Supaya mereka tidak runtuh. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak segampang itu bisa memperhatikan. Karena gembala harus menghadapi seperti Musa. 2 juta orang. Kalau dia ketemu Yosua dan Kaleb saja enak. Diomong dan bisa melakukannya.
dan mau dilakukan. Tapi 1998, apalagi yang ada di dalam namanya Korah, Datan, dan Abiram. Diomongi oleh Musa, mereka marah, mereka berontak, mereka mau lempari dia dan lain-lain segala semua. Ya, tapi jangan takut. Seorang gembala pasti dibela Tuhan. Pasti dibela Tuhan. Maka itu Musa kita melihat orang-orang yang mau memukul dia, membunuh dia, yang memberontak kepada dia, Korah, Datan, dan Abiram. Banyak lagi. Tuhan izinkan tanah itu dibelah, dikubur mereka hidup-hidup. Berarti ada pembelaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita mendengar, kita belajar apa yang dikatakan. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tuhan Yesus juga di dalam pelayanan capek ya. Di dalam pelayanan 100% dia masih manusia pada waktu itu. Dia sedang duduk di Bukit Zaitun. Saya pernah pergi ke sana, di Bukit Zaitun ada banyak pohon-pohon zaitun yang ada di sana. Batu-batu di situ banyak, tapi sekarang kan sudah dibuat semua ya, tempat-tempat penginapan, tempat-tempat untuk beristirahat, dan lain-lain. Mungkin juga ada tempat untuk beribadah di situ, di Bukit Zaitun. Yesus duduk di situ. Pada waktu itu Yesus duduk, datanglah murid-murid bertanya kepada Yesus. Mereka tahu. Ya, karena mereka mengerti. Dikatakan di sini mereka bertanya kepada Yesus, tolong dikeluarkan. Ya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dia itu huruf besar. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Mereka ngomong, supaya mereka bisa berawas-awas, mereka bisa berjaga-jaga. Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan. Bila mana itu akan terjadi Tuhan Yesus datang ke dunia. Bersama apa? Dengan malaikat surga. Di dalam Matius 25. Kapan engkau datang? Jadi Tuhan Yesus, kita semua memperingati tanggal 26 hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan dia katakan, saya sudah siapkan semua tempat untuk kalian. Jangan takut, saya akan datang. Kapan datang? Inilah waktu-waktu ini. Kita akan belajar. Kapan engkau datang? Dikatakan di sini. Bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatangannya? Kita akan belajar tentang tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Kita perlu tahu itu. Kadang orang tidak mau tahu apa tandanya. Ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus kita juga tidak mau tahu. Ada dua. Kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi dipanggil Tuhan, wa inna lillahi rajiun, karena sakit dan lain-lain. Itu tanda juga kita berhadapan dengan Tuhan. Tanda juga nanti Tuhan datang bersama dengan malaikat surga untuk datang menjemput kita. Itu tanda. Ya, pasti akan terjadi karena semua yang ada, kelahiran, ya, di dalam situ kematian, ya, semua yang ada, semua sudah terjadi. Kenaikan sudah terjadi. Tinggal satu ini. Ya, Tuhan datang. Jadi kita jemaat Tuhan harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tandanya apa? Di dalam ayat 4 kita melihat. Yesus jawab. Ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesat kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata kepadaku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya.
Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 24. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati ya, jemaat Tuhan. Kita ini harus bertumbuh, mengeluarkan buah. Harus bertumbuh. Di dalam Kolose Rasul Paulus katakan, coba kita baca. Di dalam Kolose 2, ayatnya ke-6. Kolose 2 ayat 6, coba kita melihat di sini. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah agak-agak mundur, mau minta sama Tuhan, bukakan pikiran ini. Ya, kita melihat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Dikatakan di sini Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kan sudah terima Tuhan Yesus. Dikatakan di sini karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Banyak orang berkata, Pak, saya masih pun tidak ke gereja, Pak. Saya masih tetap berdoa loh Pak. Saya masih tetap percaya Tuhan Yesus loh Pak. Saya masih loh Pak. Masih terus tengah malam. Masih juga baca Alkitab Pak. Saya masih Pak. Ya, tetapi kita melihat. Kalau sudah mau datang kepada Tuhan. Untuk beribadah. Rasanya sudah malas. Kenapa tidak beribadah? Yaitu. Mulai kata. Yaitu. Tapi kalau pergi ke dunia mau. Tapi untuk datang beribadah kepada Tuhan tidak mau. Padahal di dalam ibadah sama Tuhan ada janji-janji Tuhan. Ada janji-janji Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Kita lihat dulu di sini. Ya. Kalau kita ibadah kepada, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ya, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari penyakit dari tengah-tengahmu. Kamu harus, Tuhan bilang. Ya, tapi itulah, tidak bisa. Saya sibuk. Ya, saya terlambat bangun. Saya lagi jalan-jalan. Tapi saya percaya Bapak Ibu. Kembali lagi tadi di Kolose 2 ayat 6. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tetap melekat dengan Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Dan iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Dan disinilah Tuhan minta. Kalau kita ikut Tuhan. Jangan separuh-separuh. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan tidak mau. Tuhan katakan, aku muntah kepada engkau. Tuhan tidak mau. Tapi kalau kita mau, kita harus betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Berakar. Ya. Seperti pohon kelapa ini. Dia punya akar ini akar serabut. Badai apapun yang datang dia tidak goyang. Kita harus seperti itu. Ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ada hubungan bersama jemaat. Bersama-sama bergandengan tangan. Saya barusan ke Batu. Saya ketemu dengan teman-teman saya. Mereka lagi retreat. Mereka dari satu gereja. Ya, di situ mereka sama-sama bergandengan tangan. Ada 300 jemaat yang pergi. Mereka tinggal di Golden Tulip. Di situ satu orang untuk 2 hari makan dan lain-lain segalanya semua. Mereka masuk di situ. Yang sanggup bayar hanya satu orang 750.000. Bayangkan kalau hotel itu 2 juta, 300 orang itu berapa uangnya? Ya, 2 hari mereka di sana. Mereka bergandengan tangan. Ada yang bisa bayar 750, yang tidak bisa bayar. Sekali lagi, yang tidak bisa bayar, betul-betul tahu tidak bisa bayar, you boleh ikut. Karena apa? Ada donatur-donatur dari yang lain untuk menopang ini. Biaya yang begitu besar.
Karena apa? Mereka datang untuk memajukan kembali iman mereka. Karena sudah 2 tahun lebih tidak beribadah. Mereka sama-sama. Saya ketemu dengan teman saya. Gimana kamu, Udin? Iya, dia bilang. Kemarin dulu saya baru sampai dari Australia. Karena dia punya rumah di Australia. Kemarin dulu baru saya sampai. Jadi mereka minta supaya saya juga hadir. Jadi saya harus pulang dari Australia. Datang, saya harus ikut ini. Ya, harus ikut ini. Mereka juga ikut ambil bagian. Menjadi donatur-donatur. Untuk supaya bisa kumpulkan semua ini. Kuatkan iman lagi. Semangatkan iman lagi. Kita berdoa. Dulu kita gereja. Ya, sering ada retreat. Kalau sudah retreat, waduh, dibangkitkan iman. Dibangkitkan iman kepada kita. Tapi sekarang mulai pandemi, ini sudah banyak. Sudah tidak retreat lagi. Kita dulu masih enak. Ibu Foni Endrawati, dia masih punya villa. Setiap Jumat kita dibakar di sana. Dibakar terus di sana. Ya, tetapi sekarang sudah tidak ada. Mau bagaimana? Ibu Foni Endrawati berdoa terus, jangan takut karena dia ikut di dalam ibadah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mintakan kepada kita supaya kita harus bertumbuh berakar. Ya. Tapi ada satu pesan Tuhan supaya kita bisa bertumbuh berakar. Dia katakan di dalam ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Dengan apa? Filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menuruti Kristus. Kita harus hati-hati. Kita kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah kita tidak perlu takut lagi tentang apapun. Hidup kita ke depan ada dalam jalan benar. Tuhan pasti buka jalan. Untuk masalah jodoh, pasti Tuhan siapkan semuanya. Tapi yang penting kita tidak perlu takut lagi. Dan jangan ikut ajaran-ajaran atau filsafat-filsafat yang turun-temurun nenek moyang kita. Ada seperti itu. Saya ini dulu. Karena dulu saya mungkin agak nakal pada waktu kecil. Namanya anak bungsu. Ya. Jadi pergi ke Surabaya. Orang tua saya tanya kepada di kelenteng. Dia bilang, kamu anak ini harus dikoipangkan. Kalau tidak dikoipangkan nanti dia sakit terus. Jangan harus dikoipang. Jadi saya ini sudah dikoipang. Kepada siapa? Kepada orang tua yang ada di sana. Yaitu teman daripada orang tua saya. Dikoipangkan. Sampai sekarang ini masih mereka anggap sama saya sebagai anak. Tapi saya bilang, mohon maaf. Bukan saya tidak mau. Dulu orang tua bikin. Tapi saya percaya. Ya. Kalau saya ada di dalam Tuhan, pasti ada perubahan. Perubahan di dalam hidup ini. Yang ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yang ada di dalam Tuhan itu kesungguhan hati kita. Kita ada di dalam relnya Tuhan. Dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan. Dan kita jadi orang-orang yang setia, yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan. Bahwa tanda-tanda hati-hati ada berapa banyak orang yang menyesatkan kita. Saya akan putar satu video. Karena video ini saya coba offerkan kembali kepada gembala-gembala yang ada di Gereja Betel Indonesia. Mereka katakan kepada saya, Pak, kalau jemaat rohaninya tidak bagus, jangan dikasih nonton ini. Kalau Bapak kasih nonton ini, mereka berpikir iblis masuk. Oh betul ya, betul ya, betul ya. Tetapi saya tidak takut. Saya percaya jemaat-jemaat Surya Kebenaran ini kokoh, kuat dalam nama Yesus. Saya harus sampaikan bahwa hari-hari yang terakhir ini banyak sekali yang menyesatkan. Coba kita melihat, tolong diputarkan. Ya. Sebentar saja, kita dengar baik-baik. Nanti saya akan jelaskan. Ya, tolong. Keracunan iman. Iman itu dia katakan keracunan.
Hmm. Dan kami dapat, saya coba bagikan kepada gembala-gembala yang ada. Dia katakan kepada saya, Pak, kalau jemaatmu tidak bertumbuh rohaninya, Bapak kasih dan dia berpikir secara logika, itu betul. Betul. Karena dia berkata, iya ya, aku kalau udah ke gereja, rasanya ini gak enak hati. Rasanya berdosa. Ya, saya kemarin pelayanan, saya panggil ada 2 orang. Ya, saya panggil 2 orang. Datang ibunya, saya datang Ibu Retno. Bagaimana kamu? Kamu dengar ini? Wah Pak, ini menyesatkan. Katanya Bu Retno, ini menyesatkan. Berarti kalau saya ini tidak pergi gereja, saya rasanya saya ini sumpok. Waduh, sumpok. Biasanya datang ke gereja, tidak datang rasanya bagaimana. Ya. Tapi ini kita melihat. Dia klaim ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau tidak mau ke gereja, rasanya ini. Tapi bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Pergi ke dugem, senang dah. Pergi kemana, senang dah. Tapi kalau ke gereja, dah mau. Padahal ke gereja diajarkan kepada kita yang baik. Coba Bapak Ibu boleh merenungkan. Semua yang ada, termasuk saya. Semenjak Bapak Ibu datang setia sama Tuhan, mendengar firman dan lain-lain, adakah perubahan di dalam hidup Bapak Ibu? Dalam segala segi hidup. Adakah perubahan? Coba bisa renungkan. Semenjak Bapak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan diajarkan untuk datang beribadah, adakah perubahan apa tidak? Bapak Ibu tidak usah jawab. Tapi di sini lagi dia katakan di sini. Iya ya. Memberikan perpuluhan. Menyenangkan hati Tuhan. Wah tidak benar ya. Dia ngomong kayak gitu. Tidak benar ya. Ya. Orang udah susah cari uang. Tapi kok harus keluarkan lagi. Tidak benar ya. Maukah kita? Itu katanya menyenangkan hati Tuhan.
Alkitab sudah mengatakan, wah, di dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Di atas itu perikop sudah tuliskan. Mengembalikan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Berarti orang ini yang berbicara, orang yang tidak mengerti firman. Saya tidak berbicara orang ini dulu, tetapi saya sudah mendapatkan 3 jawaban tentang orang-orang seperti ini. Ya, nanti saya akan jelaskan. Bahwa mengembalikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti gereja kita ini. Gereja kita ini mengembalikan Bapak Ibu punya uang perpuluhan. Kita kumpulkan semua persembahan ini, kita kumpulkan semua, kasih makan orang panti. Bagaimana Pak? Kebutuhan-kebutuhan gereja itu Tuhan yang buat, Tuhan yang nyatakan ajaib. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dia katakan lagi, mau beli rumah, kok tanya pendeta ya? Mau cat rumah, kok tanya pendeta ya? Anak sakit, mau masuk rumah sakit, kok tanya pendeta ya? Mau menikah, kok tanya pendeta ya? Segalanya semua. Ada gembala. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17, mari kita melihat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwanya. Ya. Itu seorang gembala. Gembala juga dah mau. Ada apa-apa ditanya, ada apa-apa ditanya. Rumah ditanya, mau ke rumah sakit ditanya. Mau bayar uang rumah sakit juga tidak ada uang ditanya. Segalanya semua ditanya. Dah mau juga. Mana mau. Tetapi saya senantiasa mengajar kepada Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 10 ayat 11-12. Gembala yang benar itu nyawa pun dia kasih. Tapi kalau gembala upahan dia tidak mau. Coba kita orang-orang tua. Firman Tuhan sudah katakan. Gembala agung Tuhan Yesus. Gembala yang ada di dunia ini, di dalam gereja adalah wakilnya Allah. Orang tua juga itu adalah wakilnya Allah. Coba kalau anak sekarang mau pergi kemana-mana, dah mau tanya. Sakit, dah mau tanya Bapak. Semua dah mau tanya, semua dah mau tanya. Ambil tindakan sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Mau enggak? Mau enggak? Pasti dah mau. Kurang ajar anak ini. Tidak tanya papa, lakukan sendiri. Tidak tanya papa, tidak tanya papa. Ya. Tidak mau tanya mama. Coba kita melihat. Ini sudah ajaran. Saya bisa setuju. Pelayan-pelayan Tuhan. Sedikit-sedikit untuk Tuhan. Sedikit-sedikit untuk Tuhan. Melayani untuk Tuhan. Number one Tuhan. Tapi keluarganya diterlantarkan. Itu salah. Itu betul omongan dia. Kita melayani Tuhan, keluarga juga kita harus melayani. Jangan sampai tidak. Ada berapa banyak Tuhan melayani di gereja. Tapi di rumah dah bisa menjadi contoh. Dan bisa menjadi teladan. Itu kan percuma. Itu betul. Setan itu tidak kasih semua salah. Dia kasih juga betul. Tetapi ini. Kalau kita sudah melayani, tentu kita number one Tuhan. Ya, nomor satu Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita sudah nomor satukan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita sudah nomor satukan Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan menambahkan. Ya. Tuhan yang membuat keluarga-keluarga kita ini jadi baik. Tetapi kita jadi pelayan-pelayan harus jadi contoh, harus menjadi teladan di rumah. Jangan bikin apa? Batu sandungan. Itu saya percaya, saya yakin itu bagus. Tapi kita melihat firman Tuhan dikatakan, dalam hari-hari yang terakhir, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hati-hati. Ada banyak penyesat. Kami tanya, kenapa ini bisa begini? Dia bilang, satu, ini juga mungkin mereka sakit hati.
Orang-orang yang membuat akhir zaman seperti gini, mereka sakit hati, kecewa, dan lain-lain. Percumalah ke gereja untuk apa? Kecewa kepada gembala, kecewa kepada apa, segala semua. Ada apa? Percuma gini-gini. Sehingga dia membuat satu acara seperti ini dan diviralkan agar supaya semua orang tidak usah lagi cari Tuhan. Tidak usah cari Tuhan. Itu seperti itu. Yang kedua, ada gereja-gereja yang tidak diajarkan kebenaran firman. Ada gereja-gereja, mereka tidak ajarkan tentang kebenaran firman. Saya barusan waktu kami ketemu, dan dia minta kepada saya, ayo Pak, Bapak ikut juga sekali retreat Pak di dalam. Oke, saya bilang gimana, saya pakai celana pendek. Persis adalah teman saya pengusaha truk yang ada di Perak sini. Dia punya di kantor Bank Permata, itu semua dia punya. Itu dia ada di lantai 5. Dia bilang kepada saya, Pak Herman, dia bilang, ini kan suami saya juga kan celana pendek. Umur 73 tahun, ini juga celana pendek. Dah apa-apa? Saya berpikir ya sudah, saya juga perlu belajar bagaimana. Tapi yang saya melihat pada waktu mereka sampaikan firman, pada waktu mereka ajarkan segala semua, jarang sekali berbicara nama Yesus. Yang dibicarakan apa? Macam sekarang gereja mereka, my home! My home! Gitu loh. Seperti surya kebenaran, my home! Surya kebenaran, my home! My home! Surya kebenaran, surya kebenaran. Bukan Yesus yang dibawakan. Wah, ini. Ya tapi kan saya diam. Tapi tidak terlalu penekanan di dalam tentang Yesus. Banyak tentang apa? Tentang duniawi. Dunia. Ya sudah. Mereka tidak mengerti. Tetapi kita ini mengajarkan dengan mengerti yang begitu luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, karena apa? Mereka tidak bertumbuh. Pertama mereka kecewa. Waktu mereka kecewa, mereka sakit hati. Dan disitulah iblis mulai cokot masuk semua. Habis itu mereka karena tidak mengerti firman. Ketiga, mereka kumpul dengan orang-orang yang orang Kristen tapi keduniawiannya tinggi. Kumpulan mereka. Maka itu firman Tuhan mengatakan, ya, lihat dari kumpulannya. Engkau akan tersentuh dengan kumpulan itu. Kumpulan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau akan jadi sungguh-sungguh. Kau kumpulan dengan orang suam-suam, engkau akan jadi. Mungkin waktu kita ketemu dengan orang-orang yang suam-suam itu, dia berkata, sudahlah untuk apa kamu ke gereja. Bukti juga kamu ke gereja, apa yang kamu dapat? Tidak dapat apa-apa. Masuk akal kan? Saya ini kamu lihat, dah pergi gereja. Diberkati. Kamu lihat dia bilang, kamu ini setia untuk apa? Apa yang kamu dapat? Mau makan saja susah segala. Kamu lihat saya macam begini. Kita pikir itu cengli, masuk akal. Ya. Kita baca di dalam Mazmur 73. Mulai ayat 1 sampai seterusnya. Mazmur Asaf itu lihat. Orang ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok dia gemuk ya. Dia diberkati ya. Dan lain-lain. Kita ini setengah mati. Bayar perpuluhan. Kasih persembahan. Datang ibadah setia segala semua. Tapi kok macam begini ya. Mazmur 73. Ayatnya yang ke-17 kita melihat. Senantiasa Bapak Ibu dengar. Mazmur 73 ayatnya yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dikatakan di sini, ini Mazmur Asaf. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Mengerti dia? Ya. Dan keperhatikan kesudahan mereka. Lanjut. Ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Itu mereka yang seperti begitu. Itu ada pepatah Mandarin bilang, Chung Yu Itian, ada waktu
waktunya. Ya, ada waktunya. Saya juga dulu begitu. Apa itu gereja? Apa itu haleluya, haleluya? Datang teman saya dari Full Gospel, datang kepada saya di kantor. Datang hamba Tuhan, datang kepada saya. Saya hanya banting uang aja. Apa itu? Tidak perlulah kita jadi orang seperti itu. Karena saya sudah mengalami. Tetapi dikatakan di situ, sesungguhnya Tuhan bilang, Tuhan taruh kita di tempat licin. Dan satu saat saya diizinkan, jatuh habis. Nah, disitulah jatuh habis. Saya mulai datang kepada dia. Tapi pada waktu saya datang kepada dia, tujuan saya bukan mencari Tuhan. Tujuan saya supaya saya diberkati lagi. Itu yang paling malang. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya mencari supaya diberkati saja, itu adalah yang paling malang. Saya dapat dikasih, terus dikasih. Saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu. Setiap hari itu saya cetak uang seperti apa. Tapi karena disitulah waktu saya ada di situ, saya mulai tinggalkan Tuhan lagi. Diizinkan yang lebih susah lagi. Dan disitulah oleh kasih karunia saya bertobat. Dan sampai hari ini, Tuhan memberikan saya hati. Saya cari dia. Saya cari dia. Kami tidak kaya, kami tidak apa. Cuma kami diberikan setiap hari tenang. Kami diberikan setiap hari damai. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat pertama. Ya, tidak pernah merasakan kekurangan. Arti apa tidak pernah merasakan kekurangan? Ada berapa? Ya puji Tuhan. Ada berapa? Ya syukuri. Jadi tidak pernah merasa kekurangan. Bukan suami datang membawa gaji 2,5 juta. Uang apa ini? Mana cukup? Bukan suami datang membawa gaji 5 juta. Uang apa ini? Tidak cukup. Bukan suami yang datang membawa uang 1 juta. Apa tidak cukup? Kita senantiasa cukup. Karena apa? Tuhan memberikan hati itu cukup terus. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihat yang saat ini. Merasakan gimana ini, bagaimana ini. Mati kita. Pernahkah Bapak Ibu mati? Karena apa? Karena kumpulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hati-hati, berapa banyak saat-saat Tuhan Yesus mau datang. Ya, mereka menyesatkan orang-orang yang ada di sebelah kita. Kalau rohani kita tidak bertumbuh, habis kita. Pohon itu kalau tanam, tidak berakar, kena angin, habis. Kita senantiasa lihat di TV. Di Jakarta pohon-pohon itu tumbang. Karena apa? Karena angin puting beliung. Tumbang. Kita ini kalau sekarang ini, kalau sudah rohaninya tidak bagus, akarnya tidak bagus, ketemu masalah, tumpang. Nanti ada pesan Tuhan untuk saya sampaikan kepada jemaat. Ya, kita melihat kembali di dalam Matius dikatakan, Matius 24 ayatnya yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati kita. Kalau kita mau disesatkan, yang rugi kita. Ya. Kalau sekali lagi, kalau kita mau disesatkan, yang rugi itu kita. Ada teman saya berenang, dia kelihatan orang berduit. Ya, dia ikut Tuhan. Yang menyesatkan sama dia hamba Tuhan. Dia ngomong begini, uang saya itu miliaran. Habis, saya kecewa sekali. Saya panggil dulu, saya dudukan dia, masih dia sudah umur. Kenapa hamba Tuhan ini bikin apa sama kamu sampai kau kecewa? Dan sekarang dia sudah pindah di agama leluhur. Dia bilang begini, Pak. Ada satu orang Taiwan. Dia datang
Dah tahu bagaimana cara ini hamba Tuhan kenalkan kepada saya. Memang kita kenalkan juga repot. Kalau kita kenalkan orang baik, ya baik. Tapi kalau kenalkan tidak baik, itu yang susah. Mereka kenalkan. Habis kenalkan, saya kerja. Kerjalah sudah. Kerja. Uang putar kiri, putar kanan. Kurang lebih 3 tahun kita berhubungan. Dah tahu bagaimana ada masalah. Masalah gimana orang ini tidak bisa bayar. Karena apa? Karena urusan hukum. Kan mereka kan kerja sama. Tidak bisa bayar. Jadi uang itu kecantol, dia punya uang ada 5 miliar. Dan orang Taiwan juga punya uang banyak. Disitulah dia kecewa kepada hamba Tuhan. Saya bilang hamba Tuhan itu kan baik. Dia bisa kasih kenal sama kamu. Ya, 3 tahun kau berhubungan dengan dia. Untung kau dapat. Apakah ada kau kasih sama hamba Tuhan? Kan tidak. Kalau rugi, kau marah sama hamba Tuhan. Ya tapi tidak bisa, begini dia yang kasih kenal. Ya itulah orang kalau pikirannya cekak, rohaninya tidak bagus, pemikirannya hanya ke depan itu saja. Lari, jadi sekarang. Tapi itu bukan menyesatkan, ini orang yang mengenalkan. Tapi kalau ada yang menyesatkan, yaitu orang-orang yang datang membuat kepada dia, panas kepada dia. Ya, orang-orang yang menggiurkan dia. Karena mungkin pada waktu itu dia punya rohaninya tidak bagus. Mungkin dalam keadaan posisinya tidak bagus. Menggiurkan dia. Iya ya, ke bawah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihat pohon itu, lihat buahnya. Kalau dia punya buahnya tidak bagus, jangan. Ya, maka itu jangan mau kita disesatkan. Yang rugi kita. Hari-hari ini berapa banyak orang menyesatkan. Menyesatkan. Orang apalagi 2 tahun lebih pandemi. Ya, orang tidak pergi ke gereja. Mereka sudah jauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka tolak semua. Sudah tidak mau lagi. Dan mereka hidup saat ini suka menyesatkan orang. Menyesatkan. Tapi kita melihat, kita harus hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Perang di mana-mana itu tanda dikatakan. Perang di mana-mana kita dengar, wah Rusia sekarang ini sedang perang dengan Ukraina. Cina lagi mau berperang dengan ini. Indonesia lagi macam-macam. Kita merasa takut. Waduh gimana ya. Gimana ini kalau sampai terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Minyak sudah naik. Itu kan semua pada takut. Kalau sampai naik ini minyak bagaimana. Bahan-bahan ini naik semua kan pada takut. Tapi Tuhan katakan sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Belum waktunya. Itu baru awal. Dan dia katakan lagi di situ kita melihat di dalam ayat selanjutnya ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada terjadi kelaparan, gempa bumi dan berbagai tempat. Ya, akan terjadi kelaparan, gempa bumi. Setiap hari kita melihat kalau kita punya HP itu di Babe ada tulis di situ. Ini gempa bumi hari ini di sini, gempa bumi hari ini di sini, gempa bumi hari ini. Senantiasa coba kita ingat dulu. Apakah ada seperti itu? Jarang. Tapi sekarang terjadi gempa di sini, gempa di sini, gempa di sini. Bahkan dikatakan mulai terjadi kelaparan-kelaparan. Dan sekarang lagi sudah ada ini virus. Virus apa? Virus mulut. Sudah ada lagi apa? Virus kuku. Itu daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Itu virus-virus, ini tanda-tanda. Barusan teman saya sudah cerita kepada Bapak Ibu, tapi ada yang belum dengar, saya cerita juga. Teman saya punya hewan kurang lebih 800 ekor. Dari NTT dibawakan ke Surabaya.
Tapi kita tahu Presiden perintahkan menteri lockdown Jawa Timur ini. Karena banyak virus-virus di hewan yang ada ini. Mereka datang bawa hewan 800 ekor. Pelajaran itu teman saya juga zaman dulu. Ya. Tapi di sini waktu sampai di Surabaya, kapal itu tidak bisa bongkar. Kapal hanya gantung saja terus. Hewan itu harus dikasih makan terus. Dan mulai mati. Mau bongkar di sini tidak bisa. Diperintahkan karena Jawa Timur itu lockdown. Harus dibawakan ke Jakarta. Waktu bawa ke Jakarta mereka minta kan angkutan itu kan dari Kupang bawa ke Surabaya. Untuk Surabaya ke Jakarta yang punya kapal buka tarif lagi. Oke, kalau kamu mau boleh. Nego berapa? Minta 1 miliar. Mereka telepon sama saya. Pak, Bapak kenal ini. Loh, saya bilang itu satu angkatan kami dulu dalam urusan perkapalan dan lain-lain semua. Ya, bisa ngomong. Kenapa? Iki masa dibuka macam begini, wah mati. Waduh, saya bilang ya, saya sudah tidak urus lagi itu. Kamu datang saja sama dia kok. Orang itu baik. Kamu datang saja ngomong sama dia baik-baik dan lain-lain. Gimana ini? Kebanyakan banyak orang-orang Arab yang ada. Anak sudah falah, anak punya hewan ini mati. Ente lihat, tolonglah. Bawa ke Jakarta. Singkat cerita mereka pergi berbicara. Jadi bukan 1 miliar 800 juta. Bayar langsung dulu 800 juta. Oke, baru kapal berangkat. Bayar 800 juta. Dia tanya kepada saya, kenapa begitu mahal? Saya bilang, ente lihat dari Surabaya, ini orang Arab ini, ente lihat ini dari Surabaya ke Jakarta, perjalanan 3 hari 2 malam. Kalau dulu kapal saya, angkut marmer. Dari Kupang bawa ke Surabaya, tidak bisa bongkar Surabaya terus ke Jakarta. 3 hari 2 malam, itu 10 knot perjalanan. Kalau dia punya kapal 10 knot, 3. Tapi dari sana dia bongkar, habis pulang dia kosong, itu rugi. Ya, jadi wajar kalau dia macam, oh begitu ya, ditawar 800 juta, oke. Nah, kita berbicara saat ini, itu ada penyakit-penyakit macam begitu, sehingga banyak orang takut makan daging sapi. Di Batu banyak orang jual bakso. Mau makan Ibu Gembala lihat. Ini ya apa ini? Penyakit apa ya? Penyakit apa ya? Sudahlah saya bilang. Kalau kepingin makan ini bakso makanlah. Ini sumsum bagaimana? Ada bakso sumsum. Sumsum bagaimana? Wes dalam mau makan, makanlah. Ini apa namanya? Daging-daging dia punya nama ini apa wes sudah. Makanlah, tidak usah takut lah. Tapi ini kita melihat dosa akhir zaman seperti kayak begini. Seperti kayak begini. Dan kita perlu tahu bahwa keadaan seperti ini. Jangan bilang, wah orang ini jahat. Memang akhir zaman ini banyak sekali orang jahat. Akhir zaman ini kesukaran demi kesukaran. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan lagi di dalam ayatnya ke-8. Akan tetapi semua itu barulah kepermulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan serahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kita yang percaya Tuhan Yesus akan dibunuh, disiksa, dibenci oleh siapapun. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Percaya. Nanti keluarga-keluarga itu akan benci kepada kita. Percaya. Wah kamu ini. Tuhan terus. Kamu ini gereja-gereja terus. Dan lain-lain. Akan dibenci. Kita belajar tentang Yusuf. Dia dipilih sama Allah. Ya, tapi kita lihat saudara-saudaranya musuh semua sama dia. Kita juga akan mengalami seperti itu. Keluarga-keluarga sudah tidak mau. Apalagi kita kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak mau. Semua orang pada jauh. Ya, tapi tidak apa-apa. Manusia boleh jauh. Semua boleh jauh, saudara boleh jauh. Tapi Tuhan tidak pernah jauh sama kita. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mengatakan ini? Saya sudah punya satu pengalaman. Mulai saya ikut Tuhan. Semua pada jauh. Semua pada jauh. Semua pada musuh. Semua pada benci. Padahal saya tidak salah apa-apa.
Seperti minggu lalu, Raja Daud bilang, saya tidak salah apa-apa. Kenapa kamu benci saya? Saya kan tidak salah. Tapi Tuhan izinkan Raja Daud itu, masalah itu sampai seperti rambut di atas kepala. Saya punya rambut ini habis juga ya. Habis, saya berpikir-pikir, saya lihat di HP, kalau seumpama mau lihat YouTube ada Nemo, semprot Nemo. Waktu saya dapat, masih saya mau cari Kesia, saya mau cari Andre. Kamu cari dulu ini Nemo supaya ini rambut ini. Makanya kan kemarin Alfred bilang, Om punya rambut ini habis semua Om ya, di atas sini. Ya, saya bilang enggak apa-apa. Barusan teman saya, satu letting sekolah di Trisila, ada yang meninggal, mereka ajak kumpul semua. Kumpul di sana, ketemu teman-teman tua semua. Rambut sudah gundul semua dan lain-lain. Saya bilang, saya kan masih bagus, masih ganteng kan. Ya kalau sedikit saja macam begini kan tidak apa-apa. Tapi cari Nemo dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Semua orang musuh sama kita. Orang tidak suka. Karena apa? Roh mereka dengan roh kita ini lain. Ini adalah roh kegelapan. Ini adalah roh terang. Mana bisa terang dengan gelap itu disatukan. Mereka akan musuh. Dikatakan di sini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kita melihat di YouTube ada orang-orang yang disiksa karena sampaikan kebenaran firman. Disiksa, ya. Dimasukkan di dalam penjara. Di situ dikurung mereka. Dimasukkan di putusan 10 tahun. Disiksa. Inilah risiko kalau kita ikut Tuhan. Tapi kita melihat disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dibenci. Tapi jangan takut. Masih pun dibenci. Tidak apa-apa. Tuhan pasti bela. Saya hanya pegang satu. Pada waktu Raja Daud dipilih. Jadi raja. Raja Daud katakan. Orang yang membenci saya sebanyak rambut yang ada di atas kepala saya. Saul benci. Anak-anaknya juga mau kudeta, dia benci. Rakyat pada waktu itu benci sama dia. Tetapi orang yang diurapi Tuhan dibenci, dibela sama Tuhan. Di dalam Mazmur 89 ayat 24. Coba kita baca Mazmur 89 ayat 21 dulu. Mazmur 89 ayat 21 kita melihat. Ya, aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Aku, itu Tuhannya, telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Lanjut, ya. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Lanjut, ya. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. 24 kita melihat di sini. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ingat. Raja Daud itu dipilih Tuhan. Diurapi Tuhan. Itu janji Tuhan. Orang yang membenci dia akan dibunuh sama Tuhan. Ya, seperti Musa, Korah, Datan, Abiram, musuh kepada Musa. Tuhan bunuh mereka. Buka itu tanah, harta-hartanya dimasukkan semua. Seperti begitu. Jadi kita ini jadi hamba-hamba Tuhan. Yang sudah dipilih sama Tuhan, pasti ada yang benci. Pasti. Ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul kan? Zaman Musa itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Mereka benci. Tapi ingat, kamu benci dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu kamu urusan sama Tuhan. Sekali lagi, kamu benci sama hamba Tuhan seperti Raja Daud ini. Kamu urusan sama Tuhan. Karena dia katakan, aku huruf besar akan menghancurkan lawannya dari hadapannya.
Siapa lawan? Ya, yang mau lawan. Tidak usah lawan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, sungguh. Waktu saya mandi kemarin, tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat. Kasih tahu kepada jemaat, jangan benci hamba Tuhan. Jangan lawan hamba Tuhan, tidak ada apa-apa. Ada orang berkata, Herman itu ada apa? Herman ada apa? Herman ini tidak ada apa-apa. Sudah jadi hamba. Herman ini sudah jadi hamba, tidak ada apa-apa. Ya, tapi dilihat di sini. Ya, yang lawan di hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Seperti begini. Sudah, jangan. Pasti ada pro dan kontra. Kalau ada kebencian-kebencian di dalam hati, ingat itu dari kegelapan. Itu dari setan. Jangan sampai ada kepahitan, kebencian, urusan dengan hamba Tuhan itu panjang. Jangan. Jangan. Lebih baik kita diam. Tapi kalau kita sudah merasakan benci, tidak suka, kita ingat kebaikan dia. Ingat kebaikan. Maka itu hari Jumat saudara Ivon khotbah. Jangan lupa kebaikan orang. Ingat kebaikannya. Jangan ingat kesalahannya. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Raja Daud pasti ada kesalahan. Kenapa dia dibenci? Karena apa? Satu, dia dipilih. Dia bisa kalahkan. Ya, Goliat itu dia bisa kalahkan. Saul benci. Daud berlaksa-laksa. Saul berapa Saul? Apa? Iya. Timbullah kebencian. Dia bisa berlaksa-laksa, dia bisa jatuhkan Goliat itu karena Tuhan. Tapi kita lihat ada kebencian. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan jangan ada kebencian. Kalau sampai ada kebencian, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan daripada gembala-gembalamu. Saya tanggal berapa ya? Di Bali, saya punya istri, punya saudara, menikahkan anak. Mereka undang semua. Terutama saya dimintakan satu keluarga supaya datang. Itu hari Sabtu. Satu keluarga harus datang. Dan saya berkatakan kepada dia, tolong dia bilang, Bapak Pendeta datang. Kami sangat berharap. Dan dia juga ada kerjasama dengan saudara Andre, bisnis. Saya kalau berpikir, iya ya dia kerjasama dengan saudara Andre, bisnis. Kalau saya tidak datang kan tidak enak. Tapi dia bilang, saya sangat berharap, tolong Bapak Pendeta kasih kabar sama saya. Kalau bisa saya tidak salah hari ini ya. Kasih kabar, karena kami sudah siap satu kepala, ya itu anggaran 500.000. Dan kami kalau sudah daftar, sudah tidak bisa tarik lagi itu uang. 500.000. Kalau Bapak Pendeta datang 4 orang, itu berarti kami siapkan 2 juta. Tolong. Tapi saya katakan sama dia, tidak, saya bilang. Andre, Kesia, kamu gantikan Papa, pergi. Ya, Papa dengan Mama ada di sini. Karena apa? Itu hari Sabtu. Besok hari Minggu. Saya harus duduk jaga saya punya anak-anak. Saya harus duduk jaga saya punya anak-anak. Ada pagi, ada sore. Saya harus duduk jaga. Sebab saya kalau tidak lihat anak-anak saya susah. Saya harus duduk jaga. Kemarin baru telepon lagi, gimana kok Herman? Bisa. Saya bilang, mohon maaf. Teman saya dokter, dia bilang kan Pak Herman kan bisa toh panggil hamba Tuhan, siapa hamba Tuhan. Saya bilang masih pun saya tidak khotbah, saya duduk di sini karena saya sayang dengan anak saya. Gembala itu memberikan nyawa. Jadi saya mohon maaf. Makanya tadi Andre berkata, istri saya bilang lapor, Papa, Mama tidak bisa datang. Ya, kamu yang pergi. Semua akan ketemu keluarga besar ada di sana. Kamu pergi. Ya, mungkin kamu ketemu di sana senang dan lain-lain. Mungkin sampai di sana ada ketemu apa, ada kang tahu apa, segalanya semua. Kita kan tidak tahu. Ya,
Tapi kita pergi sana bukan tujuan Kang tahu, tidak. Kita pergi ke sana kita menghormati dia. Karena dia sangat menghormati kita. Sampai saat ini dia punya kunci apartemen ada di tangan saya. Pak, ini apartemen Pak. Bapak mau pakai saja. Mau pakai saja. Ya, saya ngomong sama istri saya, ngapain kita pergi sana, kita di sini sudah ada. Kok mau pergi ke sana? Pakai saja. Kepercayaan yang begitu luar biasa. Tolong Pak, siapa yang mau pakai saja. Yang penting Bapak percaya orang itu. Nah, kembali lagi itu. Kenapa kami tidak pergi? Karena kami mau bersama dengan jemaat. Kami tidak bisa berpisah. Karena apa? Itulah hati Bapak. Hati Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat kembali di dalam ayat 9. Pada waktu itu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dosa akhir zaman. Ingat baik-baik, dosa akhir zaman ini. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau sudah murtad berarti sudah jauh daripada Tuhan. Sudah tinggalkan Tuhan. Berarti roh Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup dia lagi. Kalau sudah tidak ada di dalam dia, mereka satu sama lain saling menyerang. Satu sama lain saling menyalahkan. Satu sama lain saling menyalahkan. Satu sama lain saling menyalahkan. Baru satu sama lain saling membenci. Dalam Tuhan, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak mungkin seperti itu. Tapi karena Tuhan sudah keluar dari kita. Jadi roh kegelapan ini ada. Jadi mulai satu sama lain saling menyerang. Saling membenci. Maka itu di dalam Ibrani 10 ayatnya ke-35. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Ya, tolong. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan? Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Pak, saya tetap percaya Yesus kok. Loh, KTP saya Yesus. Semua Yesus. Saya masih berdoa kok. Ya. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu masih percaya sama Tuhan, tentu Bapak Ibu rindu untuk datang mencari Dia. Rindu. Tapi kalau sudah tidak percaya lagi, wes mau datang baik, mau tidak baik. Gereja 3 jam ibadah, kita potong 1 jam, supaya 2 jam datang terlambat. Ngapain cepat-cepat? Belum apa-apa kok. Tapi kalau rindu Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Seperti orang tua ini. Jam 5:15 dia sudah datang. Dia rindu. Maka itu Tuhan pesan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak Ibu, orang yang percaya sama Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan dia, hidup di dalam kesetiaan, besar upah yang menanti. Di dunia dan di akhirat. Nah, inilah ada satu pesan yang sebenarnya saya tidak khotbah hari ini. Saya tidak khotbah. Saya sudah kalian atur berdoa apa yang Tuhan mau, saya mau duduk diam. Tapi Tuhan, waktu saya ada di Batu, saya sedang berdoa. Tuhan kasih ingat saya. Mohon maaf. Saya disuruh tanya kepada Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang ada ini kurang lebih 98% dari mulut saya Tuhan pakai untuk menginjil kepada Bapak Ibu. Dan sudah menginjil, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus dan Bapak Ibu dibaptis. Kemarin saya baru teken semua surat baptisan, semua
dan kasih. Ya, saya bilang, ingat ini baptis, surat ini ya bukan untuk dipakai untuk menikah. Karena perlu menikah, butuh surat baptis. Karena butuh ini, butuh surat baptis. Karena ini, butuh mau ke luar negeri, surat baptis. Kan semua sekarang harus, mau ini, surat baptis. Tidak. Ini kalian punya surat baptis ini, tanda pertobatan. Dimeteraikan pada waktu kalian terima Tuhan Yesus, kalian dibaptis. Dan sesudah kalian ikut Tuhan Yesus, Tuhan suruh sama saya tanya, dalam nama Yesus, agar supaya selubung-selubung yang ada ini dibukakan sama Tuhan. Suruh tanya kepada jemaat dan suruh tanya kepada saya. Bagaimana waktu sebelum kita percaya Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh. Ada orang percaya, saya dulu kan percaya Tuhan Yesus tetapi tidak sungguh-sungguh, KTP. Tapi gereja baca firman, no. Sehingga kehidupan saya itu wes montang-manting. Bagaimana? Tuhan suruh tanya. Ini loh, kenapa saya harus khotbah? Dan Tuhan kasih ayat ini tentang murtad. Coba renungkan. Dan sesudah itu, waktu kita sungguh-sungguh, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Coba renungkan. Coba renungkan. Dan kita setia sampai sekarang ini. Bagaimana kehidupan kita? Itu. Tapi yang sudah ada sungguh-sungguh. Dan kita kembali lagi kepada dunia. Bagaimana kehidupan kita? Tuhan suruh tanya. Dan kita boleh renungkan sekarang. Saya pada waktu dulu, saya datangi orang, hamba Tuhan, mereka injili, padahal saya sudah Kristen. Ya, tapi kehidupan saya begini. Tapi waktu saya mulai, saya merasakan lain. Kalau dulu rumah saya itu seperti kapal pecah. Tapi pada waktu saya sudah ini, wah enak. Kerja apa disertai segala semua. Tetapi yang saya salah, saya cari Tuhan, hanya cari berkat. Cari Tuhan supaya kaya. Tuhan kasih. Pada waktu sudah terjadi apa yang terjadi, saya mulai tinggalkan Tuhan. Dan pada waktu saya tinggalkan Tuhan, disitulah kebinasaan mulai terjadi kepada saya. Satu persatu Tuhan habiskan. Untung saja Tuhan tidak kasih saya kanker. Untung saja Tuhan tidak kasih saya kanker. Satu persatu Tuhan mulai hantam jantung, hantam gula. Satu persatu harta saya itu dihabiskan sampai miskin. Rumah tidak ada. Ya. Karena saya tinggalkan dia. Sampai miskin Bapak Ibu. Susah. Rasanya jalan itu buntu. Tuhan diizinkan. Habis semua. Tapi disitulah oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan bawakan kembali kepada saya. Dan saya mulai lagi yang baru. Saya mulai yang baru. Tapi iblis terus kejar. Tapi untung ada gembala yang bimbing sama saya. Bimbing sama saya. Sampai rumah saya di Jalan Bersuki dijadikan gereja. Bimbing sama saya terus. Bimbing sama saya. Sebenarnya David itu kalau ada dia ingat. Bimbing sama saya nurut. Istri nurut. Yang secara manusia Kesia itu dah mungkin bisa ada. Atau bisa sekarang seperti ini. Tapi karena saya mau kembali sama Tuhan. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan mulai bawa kembali. Dan saya berdoa. Saya akan terus sama Tuhan. Terus melayani Tuhan sampai akhir. Kadang jenuh. Tapi tidak. Saya ingat kebaikan Tuhan. Saya takut. Kadang saya mau melakukan ini. Tidak. Saya takut. Itu kasih karunia. Maka itu apa yang dikatakan itu?
Di dalam ayat yang ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upaya yang menantinya. Lanjut. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita butuh tekun untuk cari Tuhan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sesudah kamu memperoleh kerajaan Allah, kita dapat dulu Tuhan. Kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kami sekeluarga, Tuhan janji, damai sejahtera ku berikan kepada engkau. Damai sejahtera ku berikan kepada engkau. Ada janji-janji Tuhan. Coba kita renungkan. Saya minta tolong, selubung ini yang ada tertutup di muka kita. Hati kita yang sedang tertutup di dalam hal ini. Semua minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan dikatakan lagi di sini. Lanjut. Ya. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Ini menceritakan akhir zaman. Dan ia akan datang. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Waktu saya baca ini remah betul-betul. Sudah sangat sedikit waktu lagi. Ayo. Mau kemana kita ini? Kalau Tuhan datang. Sini kamu itu. Kiri. Kamu itu jadi orang sudah murtad, sudah ini. Kiri. Pak. Ditiap sama Tuhan. Tidak bisa. Kiri. Tapi waktu Tuhan datang, kedapatan kita masih ada di dalam jalan Tuhan yang benar. Engkau ada di kanan. Dikatakan di sini. Lanjut. Ayat 38. Dikatakan. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apabila ia mengundurkan diri. Pak, saya tidak mengundurkan diri. Kita sudah tidak percaya. Apa itu ibadah? Apa itu bukti saya seperti gini? Tuhan katakan di sini. Mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini loh yang Tuhan taruh sama saya. Saya akan menyampaikan Bapak Ibu dari lubuk hati yang terdalam. Apa yang Tuhan pesan. Kalau Bapak Ibu berpikir, ya sudah. Dikatakan di sini kembali lagi ayat 39. Ya ini. Tetapi, kembali tadi 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lanjut. Ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Jemaat Surya Kebenaran ini adalah bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Itu rema, itu firman Tuhan. Masih pun diganggu, disesatkan segala semua, pasti ada penyesatan. Tapi kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Di sini dia sudah ngomong, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita ini adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Itu yang Tuhan taruh kepada saya. Kenapa saya harus khotbah? Ini yang Tuhan taruh. Tapi kalau kita mengundurkan diri, kita melihat ada satu firman Tuhan, Matius 12 ayat ke-43. Matius 12 ayat ke-43 kita melihat. Ya. Matius 12 ayat 43. Tuhan taruh. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lanjut. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Apa artinya? Kita percaya Tuhan Yesus, doa dalam nama Yesus itu roh-roh kegelapan, dunia-dunia yang ada, hidup yang dalam dosa dan sudah keluar, saya mau bertobat. Kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek kita sudah mau buang semua. Karena apa?
roh yang ada di dalam ini sudah keluar. Tapi ingat, roh itu waktu keluar dia berkata, aku akan pergi. Tapi saya berjanji saya akan kembali lagi. Kalau Bapak Ibu, kalau saya menyiapkan kembali, saya bersihkan kembali, Tuhan itu saya pinggirkan, Roh Kudus saya pinggirkan, sudah tidak ada. Dia bilang saya akan kembali lagi. Hati-hati. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya akan kembali lagi. Saya boleh khotbah. Jangan berpikir saya ini kuat. Kadang saya bisa jatuh. Saya akan kembali lagi. Dikatakan gini. Bersih tersapu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh. Ini Tuhan yang sendiri yang berbicara. 7 roh. Kalau dulu roh ini hanya roh apa? Merokok saja. Roh yang suka hanya berbicara tentang hujan coklat. Tapi mau pergi selingkuh takut. Roh yang malas dan lain-lain. Ini dia katakan roh yang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Jadi lebih jahat. Hati-hati. Dulu kejahatan kita 1. Sekarang dia jadikan kejahatan kita 10 lebih jahat lagi. Yang susah kan saya. Yang susah kan Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang yang jahat betul-betul. Itu roh 7 plus 8 yang lebih jahat lagi. Coba. Apa yang dikatakan lagi sini? Masuk diam di situ dan akhirnya keadaan orang itu lebih buruk lagi. Dan dikatakan lebih buruk itu tajam sekali masuk sama saya. Maksudnya apa? Lebih susah kehidupan kita. Lebih susah kehidupan kita, lebih buruk keadaan rohani kita, hidup kita lebih buruk, ekonomi kita buruk, semua lebih buruk. Saya punya rumah hilang. Hilang. Waktu saya tinggalkan kembali, saya jauh. Waduh jahat sudah. Rumah saya ini hilang. Semua usaha habis. Mohon maaf, sandal ini, sepatu ini mangap. Saking Ibu Linda tidak ada di sini, dia tahu. Mangap. Ibu Sirait, kalau Patoga Sirait dah terlalu ini. Ibu Sirait, ini mangap. Ini baju robek semua. Susah ini hidup. Rumah hilang, dihina kemana-mana. Kita kan sekarang kan enak kan? Ya, dulu seperti ini, sekarang Tuhan kasih kita rumah enak segala. Dulu kita ini kerja susah, tapi Tuhan kasih kita. Dulu gajinya kita 150.000 dicukup. Tapi Tuhan, waktu ikut Tuhan, Tuhan rubah, Tuhan tambahkan. Dulu berpikir bagaimana mau sekolah, bagaimana mau ini, boro-boro mau sekolah, mangan aja. Tapi Tuhan rubahkan semua. Dulu kalau kita ketemu masalah, kita lari pergi tembok, buang kepala tembok. Tapi waktu ikut Tuhan, sudah enggak. Dikatakan lebih buruk. Ini loh, Tuhan, tolong. Tuhan bilang, sampaikan. Berapa waktu yang lalu saya dapat, Tuhan taruh kepada saya sebagai seorang gembala, untuk menghubungi. Saya coba hubungi seseorang. Dan saya coba telepon. 1 kali saya bel, dia tidak angkat. Biasanya kalau saya bel langsung, dia punya sopan santun itu luar biasa. Tapi saya bel lagi, Roh Kudus saya bilang, Tuhan saya bel, dia tidak angkat. Ya sudah. Tuhan bilang bel lagi. Saya bel dia angkat. Dia bilang saya sibuk. Biasanya kenapa Pak? Ya saya ada sibuk. Oh ya sudah. Kalau sibuk ya ada apa-apa. Tuhan dia sibuk Tuhan. Ya baik. 2-3 jam lagi Tuhan suruh. Telepon lagi. Wah berarti Tuhan sayang sama dia. Saya bel lagi. Dia katakan iya Pak. Saya sibuk begini-gini. Oke baik. Nanti waktu kau pulang. Ya sudah pulang. Kamu telepon saya, tapi sebelum kamu telepon, kamu mandi-mandi dulu lah.
supaya otak dingin, pikiran dingin semua, segala semua. Benar, karena orang ini punya aturan. Masih ada bagaimana dia punya aturan. Dia pulang, dia telepon sama saya, Pak saya sudah mandi, segalanya semua. Saya boleh ngomong. Saya ngomong, dia bantah. Saya ngomong, dia bantah. Saya bilang, ini Tuhan sayang kamu. Saya dikasih ingat supaya saya hubungi kamu. Berarti Tuhan sayang kamu kan? Iya, iya Pak, iya Pak. Saya ngomong terus, tapi aduh, Tuhan sayang kamu. Kamu ingat, firman Tuhan mengatakan, orang yang ditegur, orang yang disayangi, ya. Ayub 5 ayatnya ke-17, coba lihat. Berbahagialah orang yang mau ditegur. Ya, saya ngomong sama dia. Sudah, habis itu sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tapi di situ waktu saya omong sama dia. Dan dia mulai cerita sama saya. Pak, saya ini susah Pak. Loh, kenapa susah? Waktu dia bilang susah, ya Tuhan ingatkan. Ya betul. Gimana Pak saya kerja? Saya mendapatkan begini. Saya dibeda-bedakan yang ini lebih, saya ini begini. Saya cuma dikasih macam begini, segala semua. Tuhan begini. Ya Tuhan bilang itu. Itu. Coba Pak, kalau saya ada uang, saya pasti datang gini-gini. Padahal dulu Bapak Ibu tidak punya uang, mau. Jalan kaki pun mau. Tapi disinilah kita melihat. Saya hanya ngomong kepada dia. Kamu ingat, waktu kamu dulu ikut Tuhan. Tuhan menolong sama kamu begitu banyak. Kamu ingat dah. Tapi dia berusaha. Wah itu gini. Ya itu karena Tuhan. Tapi karena dia sadar kembali, ya dia diam. Ya saya bilang, ingat, ya jangan, tidak boleh. Oke Pak, baik Pak. Ayo kita berdoa. Saya berdoa. Habis saya doa sama dia, Tuhan bilang, ini orang tua atau ini jemaat. Mereka sudah waktu-waktu dekat sama Tuhan. Engkau harus rangkul dengan kasih, tarik kembali. Kalau saudara Alek doa, paksakan mereka Tuhan untuk kembali. Paksakan mereka Tuhan untuk kembali. Tapi saya percaya. Saya bilang, saya sudah melakukan apa yang engkau mintakan kepada saya. Dan saat itu saya berbicara dengan dia. Dan saat ini Tuhan pakaikan kepada saya untuk berbicara kepada semua. Termasuk saya. Ya, jangan kita mundur. Jangan. Sebab kalau kita mundur, itu roh yang keluar itu akan masuk datang. Dia bawa 7 sampai 8 lebih dah karuan-karuan lagi. Hancur ini kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam Ayub 5 ayatnya ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kalau kita sudah ditegur sama Tuhan supaya bertobat, ya, dan dididik, kita harus berbahagia. Karena apa? Coba kita melihat di dalam ayat 18. Ayatnya ke-8, karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan itu baik. Kalau kita ditegur sama Tuhan, mungkin tegur melalui sakit. Tegur melalui ekonomi. Tegur melalui apa? Kita harus berbahagia. Teman saya yang saat ini sedang kanker di rumah sakit. Saya katakan kepada dia, dia dari agama leluhur. Saya bilang, Heng, kamu ini bersyukur loh. Kamu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Coba kalau kamu tidak ditegur sama Tuhan, kamu kena kanker, kamu dah kira mau. Ya betul Pak Herman, saya dah kira mau. Karena saya dalam posisi zona aman. Tetapi saya ini ditegur sama Tuhan. Saya diizinkan kanker. Saya ada di Singapura. Uang itu habis semua. Bahkan saya di 2 tahun tidak bisa pulang. Saya ada di Singapura. Habis. Sehingga showroom saya itu tutup Pak. Habis showroom. Ya. Kau balik. Dapat Tuhan itu harganya mahal. Kalau saudara-saudaramu belum. Tapi engkau ini harganya mahal. Iya Pak. Iya Pak. Tapi dikatakan di sini Tuhan tegur
Ya, Tuhan kembali balut. Tuhan kembali jamah kita. Tuhan kembali tolong. Tuhan tegur. Ada satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang, saya mulai menasihati dia karena dia sudah mulai mundur, dia sudah mulai balelo. Saya ngomong sama dia, saya nasihati dia, saya tegur dia, kamu harus begini, begini, gini. Tapi pada waktu itu dia marah. Dia marah. Wah, saya pikir dia marah, saya juga takut ini. Dia marah. Tapi akhirnya waktu itu dia marah, dia mengalami sakit. Sakit itu pergi ke dokter, tidak bisa buat apa-apa. Sakit segala semua. Gimana? Dia sudah dalam posisi sakit. Tuhan membalut kembali. Pada waktu itu persis saudara Alek, dia beli mobil Kijang LGX kalau saya tidak salah. Dia beli Kijang, dia beli itu mobil Kijang, mobil itu jelek. Dan pergi kembalikan. Waktu pergi kembalikan, ini pasti dipotong karena sudah dibayarkan dipotong. Tapi waktu itu saudara Alek bilang sama saya, Pak Herman, bagaimana bisa datang sama-sama dengan saya, pergi di showroom ini bicara. Saya pergi di showroom sama-sama dengan Alek, ketemu, "Loh, Pak Herman," dia bilang. "Iya." "Loh, ini siapa?" "Ini jemaat saya. Dia beli kau punya mobil jelek, ini mobil mohon maaf gini. Dia mau kembalikan. Jangan kau potong lagi sama dia." Dan ya sudahlah, cincai. Mana-mana tak balik no duit dia. Waktu balik no duit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Di dalam perjalanan saya dengan Alek, saya bilang sama Alek, "Lek, itu ada orang yang ditegur. Tidak mau, sekarang dia lagi sakit. Dia lagi sakit, sudah pergi di dokter, tidak dapat penyakitnya. Jadi harus pergi ke tempat dokter lain lagi untuk ini, segala semua. Maukah kau keluarkan uang?" "Ya, mana-mana Om. Mana-mana." Ini kan ini terus dia, "Mana-mana Om." Dan saat itu keluarkan. Kalau saya tidak salah dulu, kasih uang 500.000 atau 750.000, kasih dia. Enak ya. Tuhan itu habis melawan dan lain-lain, Tuhan pukul tapi Tuhan balut kembali. Kasih duit lagi. Dapat 500.000, dapat 750.000. Copot. Nah inilah ayat saya merenungkan. Maka itu biar pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, hari-hari ini yang Tuhan pesankan kepada kita, jangan kita murtad. Sebab kalau kita murtad, kita jauh daripada Tuhan. Tuhan sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Saya akan baca lagi, lanjut terus ini firman Tuhan. Dan banyak orang akan murtad, ayat 10, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, bahkan nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena hari-hari yang terakhir ini berapa banyak orang yang sudah jauh daripada Tuhan, kasih itu sudah tidak ada lagi. Yang ada kedurhakaan, kejahatan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan ayat 13? Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yang Tuhan pesan kepada kita, mari jemaat Tuhan, kita harus bertahan ya sampai selesai ketemu dengan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan ayat 14, lihat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kapan itu Tuhan datang? Waktu Injil sudah disampaikan di seluruh dunia. Tuhan izinkan pandemi COVID-19. Ya, sekarang saya khotbah ini sudah ada di Amerika. Sekarang saya khotbah ini, saat ini orang dari Belanda sudah dengar. Sekarang saya khotbah ini, di mana seluruh dunia sudah dengar tentang Injil ini. Ya, maka itu kadang kalau saya berbicara, ada kata-kata yang kurang ini, menyinggung soal agama dan lain-lain segala semua. Kadangnya kita, saudara Anda langsung potong dari sana. Wah ini jangan. Sebab apa? Kalau kita berbicara, orang dengar ini bahasanya gini, nanti bahaya. Injil sudah harus sampai di mana-mana. Kemarin saya lihat ada satu pendeta, dia khotbah di Sungai Yordan, menceritakan Tuhan Yesus lahir.
baptis di Sungai Yordan. Dia khotbah di Sungai Yordan. Kita di sini kita lihat segala semua. Jadi Injil itu tandanya Tuhan sudah mau datang. Injil sudah sampai di seluruh dunia. Bukan hanya Yudea, Samaria, tapi seluruh dunia. Jadi saya minta jemaat-jemaat Tuhan, ya, itu pesan daripada Tuhan. Apalagi anak-anak sekolah minggu saya lihat banyak dari kecil sudah dididik. Kalian sudah mulai besar, kalian sudah mulai mundur. Jauh, jangan ditukar dengan kacang merah, jangan ditukar dengan teman-teman yang ada. Sudahlah datang kepada Tuhan. Pendeta sudah ngomong terus, gembala sudah ngomong, sampai liurnya ini keluar terus. Masa juga tetap macam begitu? Ayo, ya, kita semua yang ada ini, ayo kita datang kepada Tuhan, cari kepada Tuhan. Sore nanti ada perjamuan kudus, ayo kita bayar harga, ada perjamuan kudus. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan. Kebiasaan kita ibadah bagaimana, jalankan terus. Kalau bisa ditingkat lagi menjelang Tuhan Yesus mau datang. Saya minta pemusik, singer, mari kita sama-sama.